hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Baik, salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mengajak kita membahas kebenaran firman Tuhan tentang realitas iblis. Seperti apakah iblis itu? Itu adalah pertanyaan yang juga telah sampai kepada saya, dan untuk saat ini saya coba menjelaskannya berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, di zaman modern ini banyak orang, bahkan sebagian orang Kristen sudah mulai tidak percaya dengan adanya setan, adanya iblis. Mereka tidak yakin bahwa iblis itu ada. Untuk saat ini saya mau memastikan kepada kita bahwa iblis itu sungguh-sungguh ada, setan itu sungguh-sungguh ada, roh-roh jahat itu sungguh-sungguh ada, dan kuasa kegelapan itu sungguh-sungguh ada. Justru saya mau katakan bahwa pekerjaan iblis begitu hebat, begitu bangkit secara luar biasa, menusuk, masuk, merusak generasi-generasi yang sedang ada sekarang melalui banyak hal, melalui pemujaan terhadap teknologi, melalui media sosial, melalui informasi-informasi dan teknologi yang sangat berkembang saat ini. Di situ pun juga terjadi pekerjaan iblis, pekerjaan setan, pekerjaan penguasa-penguasa penghulu dunia ini sedang bekerja secara luar biasa. Ya. Itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat banyak orang-orang Kristen semakin jauh dari Tuhan dan sudah tidak percaya tentang realitas setan. Akhirnya mereka jatuh di dalam berbagai-bagai persoalan. Jadi untuk yang pertama, saya mau sampaikan kepada kita bahwa iblis itu, atau yang dinamakan setan, atau dengan bahasa lain sering disebut sebagai Lucifer, itu sungguh-sungguh ada. Roh-roh jahat itu sungguh-sungguh ada. Setan-setan itu sungguh-sungguh ada. Lalu dari manakah sebenarnya mereka-mereka ini? Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan kebenaran Alkitab, iblis atau setan itu sendiri dia adalah malaikat yang jatuh. Maksudnya malaikat yang telah memberontak terhadap Allah ketika dia di dalam kemegahannya, kepintarannya, kedahsyatannya, kehebatannya mengungguli malaikat-malaikat yang lain. Dia jatuh di dalam kesombongan. Dia hendak menyamai yang maha tinggi. Itu kisahnya, kebenarannya kita bisa dapat penjelasannya atau penggambarannya di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12, 13, 14, dan 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Maksudnya malaikat-malaikat Allah, ya. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Maksudnya Bapak Ibu, di sini dijelaskan, diberikan gambaran tentang malaikat yang memiliki keistimewaan, yang memiliki keunggulan dibanding dengan beribu-ribu laksa malaikat yang lain. Kemudian dia mulai sombong, hendak menyamai yang maha tinggi. Dan akhirnya karena dosanya itu Tuhan mencampakkan dia, disebutkan di situ, ke dunia orang mati. Dan di bagian-bagian lain, di Yehezkiel 28 misalnya, nanti kita temukan kebenaran firman Tuhan, dia diturunkan ke dunia ini, ke bumi ini. Jadi itulah asal usul daripada iblis. Jadi dia sendirian sebenarnya satu pribadi malaikat. Kemudian setelah dia jatuh, dia menyeret sebanyak mungkin pengikut-pengikutnya. Ada berjuta-juta malaikat yang rendah yang mengikuti dia dan menyembah dia. Dan sampai saat ini mereka berkuasa, menjelajah, mengelilingi bumi dan menjatuhkan banyak manusia, membawa manusia untuk menjadi penyembah-penyembah bagi dia. Itulah iblis, itulah asal usulnya. Kemudian berdasarkan sifatnya yang merusak,
yang menyeret sebanyak mungkin orang atau manusia-manusia untuk menjauh daripada Allah dan menjadi orang-orang yang menyembah Dia, manusia-manusia penyembah setan, penyembah dirinya sendiri, yaitu pemimpin seluruh setan dan kuasa-kuasa kegelapan itu. Maka dia dinamai sebagai lawanmu, sebagai ilah zaman ini, sebagai penguasa kerajaan angkasa, pendakwa, musuh, si pencoba, singa yang mengaum-ngaum, bapa segala dusta, penyesat, dan pembunuh manusia. Itu namanya, dan namanya itu mencerminkan tindakannya, perilakunya, dan aktivitasnya, dan bahkan tabiatnya iblis dan setan-setan yang mengikuti dia. Jadi ada iblis, kepala iblis yang disebut sebagai setan, iblis atau Lucifer, dan ada bawahan-bawahannya. Ada juga susunan keorganisasian mereka, sebagaimana nanti dijelaskan di dalam kitab Efesus, di dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Jadi sekarang saya mau pastikan kepada kita, perhatikan baik-baik bahwa iblis itu sedang ada di bumi, sedang giat-giatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menipu. Jadi penipu itu adalah setan, iblis, dan antek-anteknya. Jadi mereka menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau ada yang membayangkan bahwa iblis atau setan itu seram di zaman sekarang ini, di mana dia disebut sebagai ilah zaman ini, mungkin dia tidak seseram yang kita bayangkan. Dia malah menyamar seperti malaikat terang. Itu ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Jadi iblis itu, setan-setan itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Kalau kita tidak kuat-kuat di dalam pengajaran iman Kristen, kita bisa tertipu, kita pikir itu kebenaran, padahal itu pekerjaan setan. Ya, misalnya beginilah, korporasi korupsi berjemaah, dan dikatakan di situ, ayolah ikut saja. Apa sih susahnya cari masalah dengan orang? Kalau sampai Anda tidak ikut, berarti bermusuhan dengan mereka. Daripada mencari musuh, lebih baik kita berkawan dan kita kompromi dengan korupsi. Atau juga mungkin katakanlah berbohong untuk kesejahteraan orang lain, berbohong untuk kesejahteraan kita, dan nanti kesejahteraan itu, hasil-hasil dari berbohong itu kita persembahkan, kita berikan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini juga ajaran-ajaran yang menipu, berasal daripada setan. Itu yang pertama, dia menipu. Yang kedua, dia juga mencobai. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dicobai oleh iblis. Jadi dia mencobai. Kalau saya perhatikan di dalam pengertian bahasa Yunani aslinya, mencobai ini memiliki konsep mengajak orang, membujuk orang untuk melawan Allah, membujuk orang untuk menjauh dari kebenaran. Itu maksudnya pekerjaan iblis. Yang pertama tadi dia menipu, yang kedua dia mencobai, dan yang ketiga dia menggelapkan pikiran orang-orang, seperti yang ada di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Saya akan coba bacakan ayatnya bagi kita, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Maksudnya begini, ada orang yang mau memberitakan Injil, ada Injil keselamatan disampaikan kepada semua orang, tetapi ada beberapa orang yang tidak kuat. Iblis membutakan mata orang-orang yang seperti itu. Jadi ada orang-orang yang matanya dibutakan oleh iblis sehingga dia dicegah untuk menerima Injil, menerima keselamatan itu. Jadi inilah pekerjaan-pekerjaan iblis. Dia menipu, dia mencobai, dan dia menggelapkan pikiran kebanyakan orang. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan waspada, harus dengan kesadaran diri penuh. Jadi kalau kita berkata tidak ada iblis, justru disitulah iblis akan bekerja, menguasai, dan menghabisi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu, mari kita tetap waspada. Mari kita tetap menyadari bahwa iblis sedang bekerja secara luar biasa di sekitar kita.
Iblis seperti singa yang sedang mengaum-ngaum. Dia mencari mangsa, siapa saja orang yang bisa dimangsanya, yang bisa ditelannya. Dia jauhkan dari Tuhan. Dia cegah untuk bisa mendengarkan Injil. Dia cegah untuk memperoleh keselamatan. Dia cegah untuk datang kepada Tuhan. Inilah pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan dia mencoba mengacaukan kehidupan kita. Ayub yang sedianya telah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kemudian dicobai oleh iblis. Tetapi sungguh-sungguh Ayub itu kuat. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi, dia pun yang mengambil. Dalam kesemuanya itu, Ayub tetap kuat imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, sekalipun pekerjaannya begitu hebat, begitu dahsyat, pekerjaannya begitu luar biasa, begitu giat-giatnya mencari orang-orang yang menyembah iblis, yang menyembah setan. Namun kita jangan takut. Sebab apa? Sebab ada Roh Kristus yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu melawan kekuatan iblis itu. Tetapi secara praktis, kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Ya, saya tidak baca semuanya, tetapi kita bisa melawan iblis sebagaimana dikemukakan di dalam ayat ini. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada iblis, ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh jahat. Itulah yang sampai ke bawah. Untuk orang-orang sekelas kita ini mungkin disesuaikan pencobaannya oleh iblis tingkat yang mana. Ya. Jadi jangan melihat pendetanya hebat, karena ada juga tingkatan-tingkatan yang mencobai dia dengan begitu hebatnya. Maka jangan heran banyak pendeta jatuh di dalam dosa perzinahan misalnya. Itu karena pekerjaan iblis yang mencobai atau yang membujuk sedapat-dapatnya semua orang untuk melakukan dosa. Jadi untuk melawan kekuatan iblis ini, firman Tuhan menasihatkan, memberikan pencerahan kepada kita. Efesus pasal 6 ayat 14, demikian firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai imam, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, Bapak Ibu, saya bisa ringkaskan bagaimana kita bisa kuat melawan serangan dari iblis. Yang pertama adalah iman yang kuat. Ya, jadi kita berlaku benar di hadapan Tuhan, kita tunjukkan iman dan kepercayaan yang kuat. Saya tetap percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Saya beribadah kepadanya dan saya menggantungkan seluruh kehidupanku kepadanya. Kemudian yang kedua, firman. Perkatakanlah firman, beritakanlah Injil dan lakukanlah itu. Maka iblis akan lari daripada kita. Yang pertama tadi iman, yang kedua firman, dan yang ketiga doa. Tadi dikatakan berdoalah terus sambil tetap waspada, tetap berjaga-jaga, berdoa untuk segala orang-orang kudus dan berdoa untuk pemberitaan firman itu sendiri. Jadi Yakobus meringkaskan ini dengan pernyataannya, tulisannya begini: tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Jadi tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tanpa ketundukan kepada Allah, tanpa iman, firman, dan doa, kita tidak mampu melawan kekuatan si jahat.
Tetapi dengan iman, firman, dan doa, ketundukan kepada Allah, kita akan membuat iblis lari daripada kita. Iblis tidak kuat melawan kita karena ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan tentang potret iblis. Jadi sesungguhnya iblis itu ada. Namun demikian justru kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kita hidup untuk menyembah dan memuliakan Allah seumur hidup kita. Maka iblis pun tidak akan sanggup mengganggu orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku